Hai teman-teman, balik lagi sama aku Novi. Hari ini aku mau ngebandingin tempat-tempat hunian murah buat kalian. Apa sih kelebihan dan kekurangannya kalau misalkan kalian stay di hotel, bed bunker, homestay, atau OYO, Red Doors, dan sejenisnya. Kalau kalian tim backpacker di sini, tonton terus video sampai akhir. Jadi aku mau bahas dulu semuanya, biar kita menyamakan suara ya. Nggak, suara. Maksudnya persepsi gitu. Jadi hostel yang aku maksud di sini adalah tempat menginap yang satu kamarnya itu terdiri dari beberapa tempat tidur. Jadi fasilitas yang ada di kamar tersebut kalian akan share atau kalian akan gunakan bersama dengan penghuni kamar yang lain. Nah, satu kamar di dalam hostel ini itu biasanya terdiri dari 4-6 tempat tidur. Terus ada pemisah yang cukup tebal untuk melindungi privasi satu sama lain. Bedanya dengan bed bunker, kalau misalkan hostel tadi aku bilang ada 4-6 tempat tidur di satu kamarnya, di bed bunker ini tempat tidurnya jauh lebih banyak, bisa di atas 10 tempat tidur di dalam satu kamar. Malah ada yang sampai 30 tempat tidur di dalam satu kamarnya. Fasilitas yang ditawarkan di kamar itu tidak sebanyak hotel, umumnya fasilitasnya itu berada di ruang utama atau ruang bersama. Yang selanjutnya ada homestay. Homestay ini adalah tempat atau penginapan yang disewakan dan umumnya itu berada di satu pekarangan atau satu kawasan dengan sang owner. Atau kurang lebih kayak gini, kalian punya kamar kosong unik di rumah kalian atau area pekarangan rumah kalian dan kalian ingin sewakan, itu masuknya ke homestay. Nah, biasanya homestay ini tidak memiliki kualitas yang standar, jadi tidak bisa disamakan standarnya dengan hotel berbintang dan kamarnya pun tidak banyak. Yang terakhir, pilihan yang murah lainnya ada OYO, Red Doors, dan kawan-kawannya. Nah, ini adalah tipe hunian murah yang di dalamnya itu kalian bisa mendapatkan homestay, hotel, ataupun tipe penginapan lain yang jelas ini dipasang dengan harga yang sangat murah. Karena kebetulan udah pernah stay atau nyobain keempat tipe penginapan ini, jadi aku mau informasiin ke kalian perbedaan keempatnya, kekurangan dan kelebihannya. Dari yang pertama, hostel dulu teman-teman. Nah, kekurangan yang paling aku rasakan dari hostel ini karena satu kamar itu kalian berempat atau berenam kan, dan kamarnya juga tergolong kamar yang kecil. Fasilitas yang ada di dalam hostel itu kalian juga nggak enak bakal gunainnya, karena kalian nggak tahu teman-teman yang stay sebelum kalian ini atau yang sudah stay di sana ini pengen ngidupin TV nggak sih? Atau kalau misalkan dihidupin channel yang mereka pengen itu sebenarnya channel apa sih? Terus kalau misalkan AC-nya menurut kalian terlalu dingin atau kurang dingin tuh kalian kayak sungkan gitu loh naikin atau nurunin AC-nya. Karena hostel ini itu di mix, ada perempuan dan ada laki-lakinya di dalam satu hostel itu. Privasi kalian itu sangat tidak terjaga. Terus juga kalau misalkan kalian itu orangnya yang nggak bisa tidur, kalau yang nggak tenang banget, ini bakal mengalami kesusahan kalau misalkan stay di hostel. Karena kan kalian tidak bisa memilih apakah kalian mau tidur di bawah atau tidur di atas, terutama kalau misalkan sudah ada orang yang check-in atau menempati kamar itu sebelum kalian. Nah, kalau kedapatan tidur di atas mungkin agak lebih santai ya. Tapi kalau misalkan kalian kedapatan tidur di bawah, kan mungkin bakal terganggu banget sama aktivitas yang dilakukan orang di atas. Bahkan nih, ketika aku di hostel, aku napas saya tuh kayak, kok keras banget ya gue napas gitu ya. Apalagi kalau ketawa, kentut. Pokoknya banyak hal yang kalian harusnya nyaman lakukan, tapi tidak nyaman karena satu kamar dengan berempat dan berenam dan kalian nggak kenal, ya gitulah. Nah, kelebihan kalau misalkan kalian stay di hostel seperti ini adalah ketika kalian solo traveling dan kalian menghemat budget gitu ya. Cocok banget stay di hostel yang harganya mungkin 40-60 ribuan aja per malamnya. Dan kalian juga bakal ketemu orang-orang baru di tempat tersebut yang kemungkinan besar solo traveler juga. Kalau misalkan kalian butuh yang namanya traveling advice atau temen traveling bahkan, mungkin kalian bisa dapat deh kalau misalkan kalian stay di hostel kayak gini. Terus karena hostel ini murah banget, kalian bisa check in dan check out kapan aja, kayaknya nggak ada masalah atau nggak ada beban sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian mau pindah-pindah lokasi sering-sering pun juga nggak jadi masalah. Dan yang tujuan mungkin ke tempat lokasi wisatanya itu adalah untuk bener-bener explore around gitu ya, nggak yang ngerem di hotel aja. Ini pilihan yang pas banget karena mungkin kalian nyampe di hostel cuma tidur, habis itu besok paginya jalan lagi, explore lagi, habis itu balik lagi untuk cuma tidur doang. Ini
kayaknya nggak terlalu buang-buang duit ya. Nah, tipe stay yang kedua yaitu bed bunker. Yang ini kelebihan dan kekurangannya itu sama banget sama hostel, cuma dikali 2. Jadi kalau yang tadi nggak enaknya itu nggak enak kentut, nggak enak apa segala macam, ini dikali 2 teman-teman, karena bed bunker ini adalah hostel cuman dalam kapasitas yang lebih besar lagi. Kalau misalkan bed bunkernya penuh dan kalian kentut juga kayaknya nggak ketahuan ya. Kentut itu siapa? Ketahuan ya. Tapi bedanya kalau hostel tadi aku bilang kamarnya itu biasanya nyampur ya. Kalau di bed bunker ini biasanya terpisah. Jadi ada girls dormitory-nya, ada boys dormitory. Apa sih kok dormitory? Kalau di hostel tadi kalian nggak bisa kayak seenaknya berpakaian, nyeleneh-nyeleneh aja kayak cara berpakaian kalian di rumah gitu ya. Kalau di bed bunker ini karena satu kamarnya itu atau satu ruangan itu cewek-cewek semua gitu ya, jadi kayaknya nggak ada masalah untuk lebih nyeleneh, untuk kayak tampil apa adanya itu lebih santai gitu kayaknya. Terus kalau misalkan kalian nggak ada masalah sama nyampur sama orang banyak kayak gitu, kayaknya bakal lebih bagus untuk stay di bed bunker, karena di sini kalian bisa dapetin lebih banyak teman lagi. Kalau misalkan kalian cewek sama cewek itu bisa lebih nyambung nggak sih ngomongnya. Nah, kelebihan lainnya juga, mereka itu lebih murah biasanya daripada hostel-hostel pada umumnya. Jadi kalau misalkan hostel harganya di 60.000 atau 80.000, bed bunker ini bisa di 40.000, 50.000. Cuman kekurangannya adalah selain kekurangan hostel yang aku udah bilang tadi, kadang untuk hygiene ya kan, tingkat higienisannya itu lebih rendah daripada hostel. Jadi karena memang bednya banyak gitu ya, mungkin ada beberapa tempat yang tidak terlalu terurus, spray tidak terganti, dan lain-lain. Nah, tempat yang ketiga atau homestay ini itu memang nggak punya standarisasi sama dengan hotel, jadi kalian nggak bisa bandingin keduanya. Walaupun untuk kamar biasanya sekarang sudah dibuat mirip dengan hotel, dengan fasilitas yang ada di dalamnya juga mirip dengan hotel. Kekurangannya di sini adalah kalian nggak bisa ngarepin servis yang sama dengan yang kalian dapatkan di hotel, dan juga amenities yang dipakai tentu saja sudah berbeda banget ya teman-teman. Bahkan ketika aku nyoba untuk stay di salah satu homestay di Bali, itu aku ngedapetin sabun, itu yang mereknya Lux. Jadi ini homestay, it's okay. Maklum banget sih. Karena juga selimut dan spray yang kalian dapetin di kamar itu rada bercorak-corak. Bisa aja kayak corak bunga-bunga dan lain-lainnya. Tapi itulah homestay. Nah, untuk kelebihannya, kalau misalkan kalian pergi ke tempat yang benar-benar baru banget, di lingkungan yang benar-benar baru dan kalian belum pernah ke sana, kayaknya bagus juga untuk tinggal di homestay ini, karena biasanya memang homestay ini dijaga langsung dengan ownernya. Jadi kalian bisa ngobrol banyak dengan owner di sana. Kalian bisa minta traveling advice, terus caranya welcome juga biasanya lebih ramah, lebih open, dan lain-lain. Kamarnya juga cenderung lebih luas jika dibandingkan dengan hotel yang harganya setara gitu. Terus yang terakhir adalah Red Doors, Oyo, dan yang sebangsanya. Untuk yang ini memang kalian tergantung lagi atau pilih jenis-jenis Red Doors dan Oyo-nya. Kadang harganya sama pun, yang satu kalian dapat bintang 3, yang satu nggak ada bintangnya atau bintang 2, dan lain-lain. Nah, biasanya memang hotel-hotel yang bergabung ke Red Doors atau Oyo semacam ini adalah yang agak kurang diminati. Jadi kalian harus lihat lagi reviewnya, karena mungkin aja kalian bakal menemukan beberapa spot-spot atau hal-hal yang kurang dirawat. Tapi namanya juga kalian bayar murah ya, pasti ada aja kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya pasti aja ada di harga. Untuk properti yang bintang 3 mungkin di tempat lain kalian bisa temuin kayak 200.000, 300.000. Mungkin di Oyo atau di Red Doors kalian bisa temuin bintang 3 juga, sama-sama bintang 3 yang harganya cuma di bawah 100.000 atau paling bantal ya 120-150.000 gitu. Jadi menurut kalian yang mana nih kalian bakal pilih kalau misalkan kalian lagi ngehemat budget untuk stay atau liburan kalian? Atau kalian malah anaknya hotel dan villa aja deh kak biar aman? Komen di bawah. So, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Kalau misalkan kalian stay sampai akhir ini, tinggalin komen love ungu. So, stay happy, stay healthy, stay positive thinking, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Aku Novi, bye-bye.